Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas FA2 dengan mata kuliah farmakognosi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami, yaitu pemanfaatan minyak atsiri dari kulit jeruk dalam dunia farmasi. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama ada Silviana Ramadhani dengan ujung NPM 061. Lalu yang kedua saya sendiri Rizkia Ramadanti dengan ujung NPM 062. Lalu yang ketiga ada Alfiah Najibi dengan ujung NPM 081. Dan yang terakhir ada Delinda Atikah dengan ujung NPM 088. Buah jeruk merupakan buah lokal yang sering ditemukan di Indonesia, khususnya kota Surakarta loh. Buah jeruk ini dapat diolah menjadi berbagai jenis olahan yang sangat bermanfaat. Minyak atsiri merupakan senyawa volatil dari tumbuhan yang memiliki beragam fungsi biologis, seperti antibakteri, antioksidan, dan aromaterapi. Kulit jeruk atau dalam bahasa Latin Citrusinensis kaya akan limon hingga 95%. Senyawa utama dalam minyak atsiri ini beraroma khas dan memiliki aktivitas farmakologi yang tinggi. Minyak atsiri ini dapat diekstraksi dari limbah kulit jeruk yang belum banyak dimanfaatkan. Pada bagian sumber tanaman, semua jurnal menggunakan Citrusinensis atau jeruk manis. Daerah asal sampel, pada jurnal 1 di daerah Surakarta, pada jurnal 2 di daerah Medan, Sumatera Utara, di jurnal 3 di daerah Bandung dan Jatinangor, dan di jurnal keempat di daerah Kabupaten Pasaman Barat. Aktivitas farmakologi utama. Jurnal 1, minyak atsiri digunakan dalam lilin aromaterapi, meningkatkan suasana hati dan menstabilkan sistem saraf. Jurnal 2 memiliki aktivitas antioksidan kuat dengan C50 85 26 ppm, digunakan dalam sediaan lip balm. Jurnal 3 meluruhkan styrofoam secara efektif. Limonene sebagai pelarut alami ramah lingkungan. Jurnal 4, aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli diaplikasikan dalam sabun padat transparan. Selanjutnya ada perbandingan antar keempat jurnal yang kami gunakan, mulai dari aplikasi, metode isolasi, senyawa utama, evaluasi produk, dan tujuan utama. Untuk jurnal 1, aplikasinya yaitu sebagai lilin aromaterapi, jurnal kedua itu digunakan sebagai lip balm, jurnal ketiga itu digunakan sebagai peluru styrofoam, dan jurnal keempat itu digunakan sebagai sabun antibakteri. Untuk metode isolasinya, jurnal 1 itu menggunakan destilasi uap, untuk jurnal kedua itu menggunakan destilasi uap juga, untuk jurnal ketiga itu dia menggunakan dua metode, yang pertama destilasi dan dekantasi, dan yang terakhir pada jurnal keempat dia menggunakan destilasi air. Untuk senyawa utamanya, pada jurnal 1 itu dia terdapat limonen, untuk jurnal kedua itu dia terdapat sikloheksadien, dan untuk jurnal 3 itu dia terdapat delimonen, dan yang terakhir jurnal ketiga itu dia terdapat limonen dan mirsen. Untuk segi evaluasi produk, pada jurnal 1 itu dia dari durasi bakarnya, kemudian dari aromanya. Untuk jurnal kedua itu IC15 dan stabilitas. Untuk jurnal ketiga efektivitas peluruhan. Untuk jurnal terakhir yaitu jurnal keempat, dia untuk evaluasi pH, iritasi, dan kadar air. Dan yang terakhir tujuan utamanya pada jurnal 1 itu dia digunakan untuk kesehatan mental. Untuk jurnal kedua itu dia digunakan sebagai antioksidan kulit. Untuk jurnal ketiga itu dia digunakan sebagai produk yang ramah lingkungan, dan yang terakhir untuk jurnal keempat itu dia digunakan sebagai antibakteri kulit. Di teknik isolasi, semua jurnal menggunakan metode destilasi. Di jurnal pertama dan kedua menggunakan metode destilasi uap air selama 3 jam. Di jurnal 3 menggunakan metode destilasi dan dekantasi. Dan di jurnal keempat menggunakan metode destilasi air dan pemurnian Na2SO4. Pemanfaatan produk. Jurnal pertama menghasilkan lilin aromaterapi sebanyak 3-5 mili dengan hasil utama aroma kuat, pembakaran tahan lama. Jurnal kedua menghasilkan lip balm dengan hasil utama pH stabil, disukai pengguna antioksidan yang tinggi. Jurnal ketiga degradasi styrofoam dengan hasil utama 25% minyak atsiri, efektif hingga 200 mg per mili. Jurnal keempat, sabun padat transparan yang menghasilkan hasil utama busa tinggi, tidak iritasi, dan pH yang stabil.
Baik, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan pada keempat jurnal, dapat disimpulkan bahwa kulit jeruk manis mengandung minyak atsiri yang sangat tinggi, terutama limonen. Keempat jurnal ini membuktikan potensi aplikasi minyak atsiri dalam lilin, lip balm, sabun, dan pelarut ramah lingkungan. Peluang pengembangannya yaitu yang pertama sebagai produk farmasi dan kosmetik alami, sebagai pengganti pelarut sintetis, dan yang terakhir limbah kulit jeruk sebagai bahan bernilai tinggi.